Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ramadan Itu Indah. Nah, tausiah yang akan Ustadz Abdul Haris sampaikan hari ini bertema pahala pekerjaan tergantung niat. Apa sih pahala pekerjaan tergantung niat itu? Mari kita langsung mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Terima kasih Mbak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Para hadirin di rumah yang dirahmati oleh Allah dan juga Mbak Nanda, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada puasa hari ke-14 ya. Hampir separuh dari Ramadan sudah kita jalani, tidak terasa. Dan alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan, berupa kekuatan, sehingga kita masih bisa istiqomah menjalankan segala amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, khususnya ibadah yang wajib yaitu puasa di bulan Ramadan. Ini satu kenikmatan. Pada hari ini kita membahas tentang temanya tadi, yaitu pekerjaan tergantung pada niat, gitu kan. Itu sama seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu, setiap satu pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perkara dilihat, artinya dibalas oleh Allah itu tergantung pada apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Apabila satu pekerjaan itu diniatkan hanya untuk Allah dan Rasulnya, maka balasannya juga dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi apabila satu pekerjaan itu niatnya hanya untuk dunia yang dia kejar, yang dia cari, awimra'atin yunkihuha, atau niatnya hanya mencari perhatian orang yang akan dinikahinya, orang perempuan yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajar ilah. Itu kata Rasulullah. Maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan saja, yaitu dia hanya mendapatkan dunia yang dia kejar dan juga perempuan yang akan dia nikahinya. Maksudnya adalah pekerjaan kita hidup di dunia ini, kita sebagai manusia atau khususnya sebagai orang Islam, tujuan kita kehidupan di dunia itu untuk mempersiapkan kelak kehidupan di akhirat. Maka setiap satu perkara yang kita lakukan, satu pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini, niatkan lillahi ta'ala. Niatkan hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Ada pekerjaan yang sifatnya pekerjaan akhirat, ada sifatnya pekerjaan dunia. Yang pertama, pekerjaan akhirat, dan dua pekerjaan ini bisa saling berbalik, Mbak Nanda. Maksudnya adalah pekerjaan akhirat, tapi kalau niatnya tidak ikhlas, niatnya tidak karena mencari ridha Allah, maka dia akan bernilai pekerjaan dunia. Satu contoh, kita sholat, itu kan pekerjaan akhirat. Sholat, tapi niatnya sholat ini tidak lillahi ta'ala. Satu contoh, sholat hanya ingin dipuji oleh atasannya karena pekerjaan, berarti kan, supaya dilihat, oh ini anak orang rajin, ini anak rajin, nanti saya angkat pangkatnya, seperti itu. Lah, maka dia hanya mendapatkan itu saja. Pahala dari Allah dia tidak mendapat.
Tapi kalau satu pekerjaan itu kita niatkan tulus lillahi ta'ala, anggap ketika kita sholat ya hanya untuk Allah, hanya mencari ridha Allah, lillahi ta'ala, melakukan kewajiban kita sebagai orang muslim. Kemudian bos kita lihat, kemudian itu diangkat oleh Allah, yaitu diangkat pangkatnya misal, ya, diangkat jabatannya misal. Nah, maka kita dapatkan dua-duanya. Jadi niat ketika kita mengerjakan sesuatu harus diniatkan lillahi ta'ala. Kemudian ada juga pekerjaan yang sifatnya dunia, Mbak Nanda. Tapi pekerjaan dunia itu tidak semata-mata dia hanya bernilai dunia saja. Dia akan bisa bernilai akhirat kalau diniatkan mencari ridha Allah. Contoh, Mbak Nanda bekerja. Bekerja itu kan ingin mendapatkan nafkah. Lah, karena mencari nafkah, ini apalagi orang laki-laki, itu hukumnya wajib. Kemudian untuk apa? Untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Kalau diniati, kerja itu diniati lillah ta'ala, maka dia akan dapatkan dua-duanya. Dia dapatkan harta yang dia cari, kemudian dia juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melakukan sesuatu jangan sampai salah niat. Ya, kita sekolah, Mbak Nanda sekolah misal. Maka niatnya jangan lain. Dari rumah niat nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Niat saya belajar hanya untuk menegakkan kalimat Allah. Ya. Jadi niatnya belajar murni. Jangan ke sekolah, niatnya lain. Pengen cari teman, pengen cari perhatian orang, pengen perhatian lawan jenisnya misal. Ya, maka tidak boleh. Jangan sampai itu terjadi. Ya, jadi harus kita niatkan benar-benar belajar, ya niat belajar. Ya. Bekerja, niat bekerja yang baik. Sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan juga aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ikhlas intinya, Mbak Nada. Jangan sampai ada yang menunggangi niat kita itu. Dalam artian kita pingin sholat tapi ditunggangi dengan niat yang lain. Pingin dipuji oleh orang. Pingin dilihat oleh istilahnya kekasihnya mungkin. Yang mau dinikahi karena ada calon istrinya, calon suaminya. Sholat dengan khusyuk. Allahu Akbar. Tapi kalau tidak ada, biasa. Allahu Akbar. Lah, ini kan salah. Nah, jadi ada manusia ataupun tidak, salat harus tetap khusyuk. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Kata Allah, padahal mereka tidak disuruh menyembah Allah itu, tidak disuruh menyembah Allah kecuali apa? Dengan memurnikan niatnya, dalam artian ikhlas dalam hatinya. Ketika taat kepada Allah tidak ada niat-niat yang lain. Jadi dia beribadah tulus, beribadah kepada Allah. Puasa ya hanya karena Allah. Jangan sampai puasa hanya karena takut dimarahi orang tua. Tidak puasa dia melakukan puasa takut dimarahi guru, takut malu dengan teman, jangan. Ya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu ibadah tapi ada niat yang lain, maka niat ibadah kita itu rusak jadinya. Jadi tidak akan mendapatkan apa-apa nantinya. Meskipun itu pekerjaan sifatnya akhirat, sifatnya ibadah kepada Allah. Tapi karena ada niatan yang lain, maka nanti akan rusak pekerjaan kita itu. Tidak akan mendapat apa-apa. Sama dengan puasa itu kan. Ya, seperti pembatal pahala puasa itu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'wal ats. Banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan pahalanya. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Ya karena apa? Karena dalam niat puasa itu ada yang lain seperti itu. Tidak hanya lillahi ta'ala, tidak. Padahal jelas dalam niatnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon. Terakhir, lillahi ta'ala. Harus karena Allah Ta'ala, tidak boleh karena yang lain. Maka dari itu sahabat-sahabatku, para hadirin semuanya, saudara-saudaraku semuanya, mari mulai saat ini kita luruskan niat kita menjalankan segala sesuatu. Baik itu pekerjaan yang sifatnya ibadah kepada Allah
ataupun pekerjaan sifatnya dunia, pekerjaan kita sehari-hari. Kita membantu orang, niati, membantu orang tulus dan mencari ridha Allah. Karena dari membantu itu juga ada pahala. Nah, kita memberi sumbangan kepada orang, amal jariyah, amal sedekah. Ya, jangan sampai ada niat yang lain, misal ingin dipuji, riya, ya. Saya banyak uang, tidak. Bahkan sedekah itu kata Rasulullah itu lebih baik diam-diam. Ya. Maksudnya adalah bahkan ada satu cerita itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tangan kiri memberi, tangan kanan tidak tahu. Artinya jangan sampai ketika kita sedekah niatnya itu baik tapi dipamerkan. Contoh, apalagi sekarang banyak kan media-media sosial. Kita memberi orang diposting. Berbagai itu indah. Ya tidak masalah kalau niatnya untuk memotivasi yang lain. Supaya juga sama-sama ikut sedekah misal. Tapi kalau ada niatnya lain, pengen pamer, lu ini lo saya. Nah, jangan sampai itu ada pada diri kita. Ya ini satu pelajaran. Ya, Ustadz menyampaikan seperti ini bukan berarti kita paling suci, paling benar, tidak. Kita sama-sama belajar. Ya, jadi adanya pembahasan ini, ada kajian ini, ya sama. Kita tujuannya untuk belajar bersama. Cukup itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada hari ini, sedikit semoga bermanfaat dan kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa nantikan tema-tema berikutnya di YouTube Kreva 17 Production. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.